hingga rumahnya tidak bisa menampungnya. 20-an koper ini penuh dengan uang. Ada ratusan pon emas di lemari. Dia mengambil 2 karung uang dan memasuki gudang. Begitu dia membuka pintu, dia hampir terpukul oleh uang yang jatuh. Bahkan istrinya ingin mencari sepatu saja sulit, karena kotak sepatu penuh dengan uang. Dia yang tidak berdaya hanya bisa mencari cara lain, menguburkan uang di tanah. Tapi baru menggali sebentar, dia malah menemukan uang yang sebelumnya dikubur. Yang mengejutkan adalah, ini adalah sebuah kisah nyata. Kamu pasti ingin tahu, dari mana duit sebanyak itu? Semua ini berasal dari jiwanya yang gelisah. Adam adalah seorang pilot berbakat. Karena teknik penerbangan yang tinggi, sebagai kapten muda maskapai internasional, gajinya yang tinggi, kesejahteraan yang baik, benar-benar adalah pria berkualitas tinggi. Tapi dia tidak puas dengan kemudahan hidup. Dia suka berpetualang. Terkadang dia menggunakan pekerjaannya, menyelundup barang terlarang seperti tembakau. Hal ini menarik perhatian Chia. Agen Chia menemukannya. Yang anehnya adalah, tidak hanya tidak menangkapnya, justru mengobrol dengannya. Dia juga bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ternyata saat itu adalah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka ingin terbang rendah di zona musuh, untuk mengambil gambar untuk mendapat informasi. Melihat teknik penerbangan Adam, mereka mengancamnya dengan hukum penyelundupan. Kecintaan Adam terhadap tantangan membuatnya tergerak. Ketika melihat pesawat baru yang mereka tawarkan, Adam tidak sabar untuk mencobanya. Lihat saja ekspresinya. Dia sangat puas, tidak sempat membicarakan dengan istrinya. Dia langsung mengundurkan diri dari pekerjaan yang awalnya sangat baik, dan menjadi pilot di Chia. Tapi dia tidak bisa terpikirkan, seberapa bahayanya pekerjaan ini. Melalui tentara darat yang memiliki tembakan sengit, dia seperti menaruhkan nyawanya. Dia baru saja mengambil gambar, dan sebuah tembakan mengenai baling-balingnya. Pendorongnya langsung hancur. Hal ini membuat adrenalin Adam naik. Dia mengeluarkan teknik penerbangan baling tunggal, dan berhasil mendarat dengan selamat. Ini membuat kehidupannya penuh gairah. Agar istrinya tidak curiga, dia mengganti bajunya setiap kali sebelum dia pulang. Berpura-pura pulang kerja seperti biasa. Chia sangat puas dengan ini, bahkan memberinya tugas baru. Memintanya melakukan kesepakatan intelijen secara langsung dengan kepala militer. Hal ini tentu tidak berhubungan dengan uang, tapi hal berikutnya akan segera membuatnya menjadi miliarder. Saat dia mengisi bahan bakar pesawat di Kolombia, dia kepung oleh beberapa orang bermuka jahat. Bahkan terdapat pistol di pinggangnya. Dibawa ke sebuah villa. Di hatinya berpikir, dirinya dalam masalah. Ternyata mereka adalah gembong narkoba setempat. Mereka selalu ingin mengirim narkoba ke Amerika. Adam adalah pilihan terbaiknya. Mereka juga membuka harga yang cukup tinggi. $2.000 per kilogram. Setiap pengiriman membawa 200 kilogram narkoba. Bisa dibilang juga sekali penerbangan, dia bisa mendapat $400.000. Itu sekitar $5,2 juta saat ini. Karena takut ketahuan, hanya bisa lepas landas di hutan. Tapi landas pacu terlalu pendek. Jalanan tidak rata. Banyak pesawat yang menabrak pohon sebelum lepas landas. Adam memutuskan untuk mencoba. Dia mendorong pesawat ke ujung landas pacu. Untuk memastikan jarak penerbangan terjauh, pesawat lepas landas. Tapi belum terbang tinggi, pesawat langsung masuk ke hutan. Gembong narkoba terkejut melihat itu. Tapi Adam tampak tidak panik. Dengan keahliannya yang tinggi, serta bantuan arah angin dan puncak pohon, dia berhasil lepas landas dengan sempurna. Dia menghindari zona larangan terbang berdasarkan peta, berhasil tiba di titik penjemputan Amerika Serikat, melempar narkoba ke bawah. Sebagai imbalannya, gembong narkoba memberinya sekantong uang. Ini adalah kantong uang pertamanya. Tapi uang itu belum menghangat. Tentara pemerintah setempat telah datang ke villa. Mereka ditangkap bersamaan. Tak lama kemudian, gembong narkoba keluar dari kantor polisi dengan tersenyum. Namun dia justru disiksa di penjara, hingga salah satu giginya patah. Tapi jalur keberuntungannya tidak putus begitu saja. Jangan lihat pria di penjara ini miskin. Uangnya akan segera memenuhi rumahnya. Bahkan bank membuka lemari besi pribadi untuknya. Itu semua berasal dari keahliannya dalam penerbangan. Benar saja, Chia datang membebaskannya.
Saat itu serang Perang Dingin. Pemerintah Amerika Serikat memintanya mengirimkan pistol ke Amerika Selatan sebagai dukungan. Yang parahnya adalah, dia juga terpilih oleh gembong narkoba, dan memintanya mengirim narkoba dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Chia dan gembong narkoba. Dia tidak mampu menyinggung keduanya. Lebih baik menutup sebelah mata. Memakan keduanya. Jalur penerbangannya seperti ini. Memuat pistol dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Dikirim ke Amerika Selatan. Di saat yang sama ketika menurunkan pistol. Lalu meletakkan narkoba. Lalu datang ke Panama untuk mengisi bahan bakar. Kemudian berdasarkan permintaan Chia, melakukan kesepakatan intelijen. Kemudian mengirimkan narkoba ke Amerika Serikat. Mendapatkan 2 imbalan dalam satu perjalanan. Keperluan gembong narkoba semakin meningkat. Perlahan dia juga memperluas skalanya. Pesawat berubah dari 1 menjadi 5. Bahkan membangun sebuah kerajaan udara. Chia demi mempergunakannya, tidak hanya tidak keberatan dengan dia yang mengangkut narkoba, bahkan juga diam-diam melindunginya. Perlahan, duitnya semakin bertambah hingga tak terbayang. 20-an koper di rumahnya, dipenuhi dengan uang. Ada ratusan pon emas di lemari. Uang di gudang itu begitu banyak sehingga meluap. Istrinya ingin mencari sepatu. Begitu dia membuka kotak sepatu, dalamnya penuh dengan uang. Terpaksa dia memikirkan cara lain, menguburkan uang di dalam tanah. Tapi baru saja menggali, dia malah menemukan uang yang dia kubur saat itu. Dia hanya bisa menyetor uang ke dalam beberapa bank. Menyetor 2 koper di sini, 3 koper di sana. Bahkan bank membuka lemari besi pribadi untuknya. Hanya karena dia, kota kecil dengan penduduk beberapa ribu, telah membuka puluhan bank. Untuk menutupinya, dia membuka puluhan perusahaan dompet untuk mencuci uang. Bahkan mempekerjakan tukang sapu menjadi direktur. Secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Mobil mewah ada di mana-mana. Mungkin kamu akan mengaguminya, tapi kamu akan segera tahu, terlalu banyak uang juga bukan merupakan hal baik. Pohon besar mendatangkan angin. Ada seseorang yang memantaunya. Skala penerbangan yang besar menarik perhatian Angkatan Udara. Memerintahnya untuk segera mendarat. Dan Adam sangat cerdik, melakukan perlombaan tarik ulur dengan Angkatan Udara. Dia bergantung pada kelebihan pesawat terbang, menurunkan kecepatan ke paling minim. Dan Angkatan Udara justru terus mengelilinginya dengan kecepatan tinggi. Benar saja, tak lama kemudian, pesawat Angkatan Udara kehabisan bahan bakar. Terpaksa mereka harus kembali. Dia berhasil melarikan diri. Tapi kedua kalinya dia tidak beruntung lagi. Angkatan Udara langsung mengganti pesawat baru dengan jangkauan tinggi. Dan terdapat 2 pesawat. Adam yang terhimpit di tengah sangat panik. Saat ini, dia memainkan keberaniannya. Melepaskan gas. Membiarkan pesawat jatuh bebas. Ini sama seperti bunuh diri. Mencapai ketinggian ekstrim. Dia dengan cepat menarik pesawat. Tapi Angkatan Udara juga tidak bodoh. Mereka terus mengikutinya. Dia mendatangkan ide yang berani. Dia ingin melakukan pendaratan di kota padat penduduk ini. Pria memberikan beberapa uang pada anak ini. Menaiki sepedanya. Segera pergi dari tempat kejadian. Anak itu kebingungan. Apa yang terjadi? Sebuah pesawat yang penuh dengan narkoba melakukan pendaratan darurat di kota. Dengan segera menarik perhatian polisi. Setelah Chia mengetahui itu, mereka langsung memutuskan hubungan dengan Adam. Menghancurkan semua informasinya. Tidak adanya dukungan Chia, Adam pasti akan mati. Dia mengemas barang dan bersiap pergi. Tiba-tiba, semua lembaga penegak hukum di Amerika tiba bersamaan, berebut untuk menangkapnya. Dan hampir terjadi perkelahian. Siapa yang bertindak liar di tempat saya? FBI. Akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Seluruh polisi menuduhnya bersamaan. Apa yang telah dia lakukan sehingga dibenci oleh begitu banyak departemen? Ternyata, dia menggunakan transportasi Angkatan Udara untuk mengirim narkoba. Hanya dalam beberapa bulan, uang yang diperolehnya banyak hingga rumahnya tidak bisa menampung. Polisi wanita berkata, kali ini, pasti akan mengurunya selamanya. Tapi Adam tidak hanya tidak panik, bahkan dia bertaruh dengan para polisi. Siapa yang percaya dia akan keluar dengan aman dari sini, maka dia akan memberinya sebuah mobil mewah. Sekelompok orang ini tidak percaya. Kemudian, polisi wanita mendapat sebuah panggilan.
Dia datang ke Adam dengan kesal. Adam mengangkat lengannya dengan percaya diri. Benar saja polisi melepaskannya. Dia berjalan keluar dengan bangga. Apakah kamu percaya? Yang baru saja membebaskannya ternyata adalah Presiden Amerika Serikat. Pemerintah ingin menghancurkan gembong narkoba Amerika Selatan. Mereka terus mencari bukti yang kuat. Kebetulan Adam adalah petunjuk satu-satunya. Mereka menyiapkan sebuah pesawat dengan kamera tersembunyi untuk mengambil bukti perdagangan narkoba. Adam tahu, begitu ketahuan oleh gembong narkoba, nyawanya tidak akan selamat. Tapi dia tidak memiliki cara lain. Dia terpaksa melakukannya. Dan juga karena tindakan kali ini, kehidupannya akan segera menurun. Dia lepas landas dengan ragu. Begitu tiba di tempat tujuan, baru saja ingin turun dari pesawat, beberapa senjata menunjuknya pada saat yang sama. Gembong narkoba berjalan kemari, berkata akan membunuhnya. Tiba-tiba melakukan transaksi di momen ini. Pasti ada sesuatu. Setelah pemeriksaan, mereka tidak menemukan apapun, dan ekspresinya langsung berubah. Melanjutkan transaksi dengannya, asisten di sebelahnya berhasil mengambil foto. Tugas diselesaikan dengan lancar, tapi saat dia kembali ke rumah, dia kaget. Gembong narkoba belum ditangkap. Stasiun televisi langsung menyebar foto dirinya. Kali ini, gembong narkoba pasti tidak akan membiarkannya. Sementara, pengadilan melihat bahwa dia tidak memiliki nilai guna. Polisi wanita menuntutnya ke pengadilan. Tak disangka keputusan pengadilan hanyalah pelayanan masyarakat selama 1000 jam. Sedangkan dia tahu jelas, penjara adalah tempat teraman baginya. Tampak jelas, dia tahu terlalu banyak tentang orang dalam. Pemerintah ingin membunuhnya dengan tangan lain. Dia takut dibunuh, sehingga dia harus berpindah hotel setiap hari. Sebelum menyalakan mobilnya, dia takut mobil tiba-tiba meledak. Sengaja meminta orang sekitar menjauh darinya. Tapi di suatu subuh, dia baru saja naik ke mobil. Dua pembunuh perlahan mendekatinya. Kehidupan legendarisnya sudah berakhir. Ini adalah kisah nyata. Sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa yang mengirimkan pembunuhnya. Dia bernama Barry Seal. Kehidupannya jauh lebih seru dari film ini. Meskipun memiliki kekayaan yang tidak bisa dibayangkan orang lain, tapi tidak pernah ada saat aman. Benar, semua orang menyukai kekayaan, tapi masih ada cara lain untuk mendapat kekayaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.